Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang cara kerja otak dalam perspektif Al-Quran dan Neuroscience. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Al-Quran dan juga konsep neuroscience. Yang pertama, konsep Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat Islam yang kekal. Di dalamnya tidak ada penjelasan yang meragukan satupun atau bersifat mutlak menyangkut kebenaran yang ada di dalamnya. Selain itu, Al-Quran menunjukkan kelebihannya berupa berita-berita yang disampaikan secara tersirat di dalamnya atau fenomena yang tidak bisa dipikir secara nalar oleh manusia akan tetapi pasti. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman serta petunjuk yang digunakan oleh seluruh umat muslim untuk melakukan atau memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua ada konsep neuroscience. Neuroscience merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji serta mempelajari sistem saraf atau neuron yang berada di dalam otak manusia dalam mempelajari struktur, fungsi, sejarah evolusi, cara kerja, kesadaran, serta kepekaan otak dari perspektif ingatan, biologi, serta berkaitan juga dengan sistem pendidikan. Neuroscience juga mempunyai tujuan, yaitu untuk memahami dan mempelajari sistem kerja sel, saraf, atau neuron, serta dasar-dasar biologis dari aktivitas manusia dalam menciptakan tingkah laku organisme yang kompleks. Selain itu, juga dapat mengetahui bagaimana sel saraf atau neuron itu saling berinteraksi dan membentuk kinerja otak. Kemudian ada otak. Otak adalah sebuah sistem saraf pusat yang mempunyai peran sebagai pengatur atau pengendali seluruh aktivitas kehidupan, yaitu mengatur seluruh fungsi gerak tubuh atau bagian tubuh lainnya. Menurut Muhammad Izzuddin Taufik, menjelaskan bahwa bagian yang paling kontroversi dan ambigu ya atau memiliki makna lebih dari satu ialah otak. Karena otak merupakan tempat untuk berpikir tentang kejiwaan dan kerohanian. Sedangkan di dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 56, surat Ar-Rahman ayat 41, dan surat Al-Alaq ayat ke-13-16 menyebutkan otak atau sel dengan nama Na'asiyah yang memiliki arti ubun-ubun. Seperti pada surat Al-Alaq ayat 15-16 yang artinya, ketahuilah, sungguh jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Bagian otak secara anatomis. Bagian otak secara anatomis ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang terdiri dari otak besar atau cerebrum, batang otak atau brainstem, otak kecil atau cerebellum, dan sistem limbik. Yang pertama, otak besar atau cerebrum merupakan sumber dari segala gerakan sadar yang sesuai dengan kehendak. Gerakan sadar itu terjadi akibat disengaja atau disadari. Misalkan gerakan memegang buku saat ingin belajar. Otak besar ini otak yang berhubungan dengan sistem pendidikan atau pembelajaran. Otak besar ini memiliki fungsi mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kesadaran, kepandaian, dan ingatan. 2. Batang otak. Batang otak ini berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan yang mendasar pada manusia. Misalkan mengatur pernafasan, mengatur proses pencernaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini berfungsi mengatur berbagai fungsi otomatis yang ada di otak manusia, seperti mengontrol, menjaga keseimbangan tubuh, dan mengkoordinasikan antara otot dan gerak tubuh. Apabila seseorang sedang mengalami gangguan yang terjadi pada koordinasi gerakan antara otot dengan tubuh, maka gerakan antara otot dan tubuh tidak akan bisa terkontrol dengan baik karena di bagian otak kirinya mengalami cedera.
Misalkan seseorang yang tidak bisa memasukkan minumannya ke dalam mulutnya sendiri. Keempat, sistem limbik. Sistem limbik ini berfungsi menghasilkan perasaan dan emosi, mengatur sistem produksi hormon di dalam tubuh, rasa haus dan lapar, dorongan seks, memori jangka panjang, dan lain-lainnya. Selain secara anatomis, bagian otak juga dibagi secara neuroanatomis yang terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Otak kiri ini berfungsi untuk proses berpikir dengan menggunakan logika, kata-kata, matematika, atau biasa disebut dengan pembelajaran logis akademis. Misalkan melakukan kegiatan menghitung dan membaca, berpikir dengan logika, dan lain-lainnya. Dan otak kanan. Otak kanan sebagai proses berpikir secara intuitif, kemampuan merasakan, memadukan visual, seperti berimajinasi, menyukai seni, menggambar, dan irama musik, atau sering disebut dengan aktivitas intuitif kreatif. Macam-macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama ada IQ, Intelligence Quotient, yang diperkenalkan oleh William Stern yang memiliki aktivitas berpikir secara linear, logis, sistematis, serta rasional. IQ merupakan kecerdasan intelektual yang digunakan untuk berpikir secara logis dan sistematis, berpikir menggunakan logika atau nalar untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. IQ ini berpusat pada otak kiri yang memiliki sifat logis, linear, dan rasional. Kedua, ada EQ, Emotional Quotient, yang diperkenalkan oleh Peter Seloff dan John Mayer. EQ ini kecerdasan intelektual yang terletak pada otak kanan yang memiliki sifat acak, tidak teratur, dan bersifat intuitif. Sehingga IQ ini merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan emosional dengan wujud memiliki, memahami, serta mengolahnya, sehingga dapat berperilaku dengan baik dan benar dengan siapapun dan dimanapun. SQ, Spiritual Quotient, yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Spiritualitas ini merupakan pengetahuan secara umum dengan hal-hal yang memiliki sifat batinia yang berkaitan dengan suatu agama atau keyakinan seseorang. SQ, kecerdasan spiritual yang berada di dalam otak yang terletak di struktur osilasi 40 Hz. Isolasi 40 Hz ini merupakan jaringan sel saraf yang dapat menghasilkan kecerdasan manusiawi dan kecerdasan spiritualitas dalam berketuhanan. Karena spiritualitas merupakan dasar bagi tumbuhnya harga diri dan moral seseorang untuk berhubungan langsung dengan Tuhannya. Fungsi perilaku menurut Al-Quran. Berbicara mengenai manusia adalah persoalan yang tidak ada habis-habisnya untuk didiskusikan. Misalnya dalam berbagai aliran psikologi, seperti di psikoanalisa, behavioral, dan humanistik. Di satu sisi, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya, sehingga Allah memberikan amanat seperti yang ada di surat Az-Zariyat. Banyak hal yang membedakan antara konsepsi Islam dengan semua teori-teori psikologi. Islam memberikan kemuliaan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia, yaitu pengganti kedudukan Allah di muka bumi. Manusia juga memiliki bentuk yang terbaik dari seluruh makhluknya dan mempunyai kekuatan untuk merubah sendiri kondisi dirinya. Berikut ini adalah beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Yang pertama, manusia sebagai khalifah. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah, kedudukan manusia sebagai khalifah dikritisi oleh malaikat. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa malaikat belum mengetahui tentang manusia.
Yang kedua, manusia sebagai makhluk terbaik. Seperti yang dijelaskan di surah At-Tin, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk makhluk yang paling sempurna dari bentuk dan rupanya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk perubah, seperti yang dijelaskan di surat Ar-Ra'd, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kesimpulannya, jadi semua perilaku manusia itu sudah dijelaskan dan diatur di dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan wahyu yang diyakini kebenarannya dan sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi titik sentral penelitian dalam usaha menemukan petunjuk-petunjuk Allah. Selanjutnya ada akal. Secara bahasa epistemologi, akal berasal dari bahasa Arab yaitu al-aql, yang berasal dari kata aqala yaqilu aqlan, yang memiliki arti paham, mengerti atau memikirkan. Secara istilah terminologi, akal merupakan suatu peralatan rohania manusia yang biasa digunakan untuk mengingat, menganalisis, menyimpulkan, dan membedakan sesuatu yang hak atau yang batil. Sedangkan dari Al-Quran hanya membawa bentuk kata kerjanya yaitu aqolu dalam satu ayat, takilun 24 ayat, nakil 1 ayat, yakiluha 1 ayat, dan yakilun 22 ayat. Kata-kata tersebut berarti faham atau mengerti, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya, apakah masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahuinya. Kata aql di zaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis atau practical intelligence, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah atau problem solving capacity. Dan menurut tinjauan Al-Quran, akal adalah hujah atau dengan kata lain merupakan anugerah Allah SWT yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Tugas dari akal sendiri adalah untuk menyampaikan kebenaran sekaligus sebagai pembukti dan pembeda antara yang hak ataupun yang batil, serta apa yang ditemukannya dapat dipastikan kebenarannya. Akal di dalam Al-Quran. Berikut beberapa kata yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu nazara, yang artinya merenungkan dan memperhatikan. Seperti yang ada pada surat Qaf ayat 6, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan kepadanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Yang kedua yaitu tadabbaro, yang artinya merenungkan. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Syak ayat 6, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang ketiga ada tafakkara, yang artinya berpikir. Seperti yang ada dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tumpuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu.
Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Yang keempat ada fakihah yang artinya mengerti atau faham. Seperti yang ada pada surat Al-Isra ayat 44 yang artinya langitan yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbihkan kepada Allah. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dan dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Yang terakhir yaitu tazakkara yang artinya mengingat, memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 17 yang artinya, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?